Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan ikhwati membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum di Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Tafadhal mashkura. Akhi Iqra. Kata penulis rahimahullah, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat. Ikut serta juga bersama mereka Amir bin Fuhairah. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraiqid dengan menempuh jalur pantai atau pesisir. Summartahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wartahalla ma'ahum Amir ibn Fuhairah wa akhadha bi muddalil Abdullah ibn Uraiqid ala tariqi sawahil. Kemudian Allah takdirkan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan juga maulanya Abu Bakar As-Siddiq Amir bin Fuhairah dengan mengambil seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Mereka berangkat menuju ke arah kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan sebutan Madinatun Nabi, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Begitu keluar dari gua, jalur pertama yang dilaluinya untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pesisir. Lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dilalui orang, dia menuju arah utara dekat pinggir pantai Laut Merah. Dia telah mengambil jalur yang sangat jarang ditempuh orang. yakni maksudnya Abdullah ibn Uraiqid orang yang mahiran, orang yang memiliki keahlian lidilalati ila tariqin ila Yathrib, menunjukkan ke jalan menuju ke Yathrib. Ia mengambil jalan yang belum pernah dilewati oleh orang banyak. Dan ini salah satu tariqah atau jalan untuk mengelabuhi orang-orang Quraisy. Dan itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Uraiqid benar-benar orang yang faham tentang arah menuju Yathrib. Dia menuju ke arah Yaman terlebih dahulu, kemudian berbalik lagi melewati bibir-bibir atau pinggiran-pinggiran yang arah pantai dekat Laut Merah sampai menuju ke kota Madinah. Iqra. Ibnu Ishaq menyebut lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di jalur tersebut. Dia berkata, tatkala penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menuju jalur dataran rendah kota Mekah, kemudian menembus kawasan pesisir hingga menuju jalan tembus arah bawah Asfan, lalu bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj. Kemudian dia membawa keduanya untuk melintas hingga akhirnya menjumpai jalan tembus setelah melintasi Qadib. Selanjutnya membawa keduanya melintas dari tempatnya tersebut, lalu mereka menelusuri Al-Kharrar, kemudian menelusuri Thaniyatul Murrah, lalu berjalan menuju Laqaf, kemudian melewati Mudlijah Laqaf. Setelah itu membawa keduanya melintasi Mudlijah Mujaj, kemudian menelusuri Marjah Muhaj, kemudian masuk lagi ke pedalaman Marjah Dhil Ghadwai, lalu merambah lagi lebih dalam ke di Fashad. Selanjutnya membawa keduanya menuju Al-Jadadi, lalu ke Al-Ajrad, kemudian menelusuri Dhu Silam yang merupakan pedalaman para musuh suku Madlijah Ta'han, kemudian menuju Al-Ababil, lalu melewati Al-Fajah, kemudian menuruni Al-Araj. Setelah itu menelusuri Thaniya Al-Ain dari arah kanan Rukubah hingga menuruni pedalaman Rim,
kemudian akhirnya bersama keduanya tiba di Kuba. Nah, ini sampai kepada kalimat summa qadima bima ala Kuba. Perjalanannya jauh. Rasul menempuh perjalanan dengan kendaraannya bersama dengan penunjuk jalannya. Telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, kendaraan yang diberikan kepada Rasulullah adalah kendaraan yang terbaik milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sampai akhirnya mereka dekat dengan kota Yathrib, yaitu Kuba. Ini tempat tujuan terakhir Nabi sebelum memasuki kota Yathrib, yakni di Kuba. Wa haka ba'du ma waqa'a fit tariq. Memang ada beberapa nas-nas yang menyebutkan tentang jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti nanti beliau juga diikuti oleh Suraqah bin Malik dan yang lain-lainnya. Ini perjalanan Nabi yang panjang sampai di Kuba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat masjid pertama yang ada di Madinah dan sekitarnya, yang sekarang dikenal dengan Masjid apa? Kuba. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu atau Kamis dari rumah beliau yang ada di Yathrib dekat Masjid Nabawi bersama Aisyah menuju ke Kuba. Yang kita ambil faedah, pertama yang Nabi lakukan di tempat itu adalah membangun tempat ibadah. Ini kebiasaan yang patut dicontoh, membangun sebuah pemukiman, peradaban suatu negeri dimulai dari yang paling terbaik, yaitu rumahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kebiasaan itu diikuti oleh para khulafaur rasyidin. Setiap kali menaklukkan sebuah negeri, maka yang pertama kali diperhatikan adalah membangun rumah Allah. Ini apa ikhwan? Masjid. Karena masjid pusat dari kebaikan untuk sekitar masjid. Di zaman Rasulullah SAW, masjid bukan hanya tempat untuk menunaikan ibadah salat, tempat melakukan pertemuan para sahabat, bermusyawarah, tempat melakukan pertemuan untuk melakukan strategi perang. Bahkan di masjid, maksudnya di sisi masjid, diputuskan hukuman had. Hukuman had di zaman Nabi SAW itu tempatnya dekat dengan Masjid Nabawi, di sebelahnya, bukan di dalam masjid, menunjukkan bahwa masjid ketika itu menjadi pusat kebaikan. Dan sampai hari ini pun masjid adalah pusat segala kebaikan. Kemudian Nabi mulai membangun perumahan, membangun pasar, membangun perekonomian, maksudnya membangun pendidikan di masjid. Semua dimulai dari masjid. Dan itu metode yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membangun masyarakat yang Islami. Seharusnya ini juga menjadi nasihat buat kita. Mungkin antum pengusaha-pengusaha muslim, membuat properti dan semisalnya, yang harus antum nomor satukan adalah apa? Tempat ibadah. Tanda bahwasanya antum melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti darinya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tempat itu barakah, berkembang. Kemudian baru Nabi SAW menuju ke pusat kota Madinah. Beliau melihat di kota Madinah itu ada sebidang tanah milik anak yatim. Nabi SAW pun membelinya, lalu membangun di atasnya masjid yang sekarang dikenal dengan sebutan Masjid An-Nabawi. Dan terus berkembang. Rumah Rasulullah SAW itu letaknya ada di sebelah kiri masjid, atau di sebelah, kalau kiblat itu menghadap ke arah selatan di sana, berarti posisi rumah Nabi ada di sisi apa? Ikhwan, kalau kita kiblatnya di sana itu menghadap ke selatan, berarti posisi rumah Nabi di sebelah mana? Kalau sebelah kiri sebelah mana? Timurnya. Ya. Timur tuh ya ikhwan, sebelah timurnya. Sebelah timur Masjid Rasulullah SAW. Dan jarak rumah Nabi dengan masjid Nabi tidak jauh. Sehingga Nabi mengatakan baina mimbari wa baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara tempat tinggalku dengan
mimbar di mana aku berkhutbah Jumat itu ada salah satu taman di antara taman surga yang Allah turunkan di dunia. Sebagian para ulama menafsirkan kelak di yaumil qiyamah raudhah itu diangkat, dimasukkan ke dalam surga. 2 bagian bumi yang dimasukkan ke surga. Yang pertama apa ya kawan? Jabal Uhud, Gunung Uhud. Yang Nabi menyebutkan Gunung Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan ia mencintai kita. Ini mencintai orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Gunung Uhud dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua apa ya kawan? Raudhah. Jarak antara rumah Rasulullah dengan apa? Mimbar Nabi. Sedikit menyimpang saya tambahkan tentang raudhah ini. Ikhwati azanillah wa iyyakum, tentu di raudhah ada keutamaan. Tapi yang patut dicatat, tidak selayaknya seseorang ketika berziarah ke Masjid Nabawi lalu menjadikan raudhah sebagai tujuan utama. Karena pada dasarnya salat di raudhah, di luar raudhah, di seluruh bagian Masjid Nabi itu sama. Pahalanya sama. Keutamaannya sama. Bila seseorang berebut memasuki raudhah dengan cara mendorong saudaranya yang muslim, itu justru menambah dosa. Jadi bukan hal yang wajib salat di raudhah. Juga bukan sesuatu yang paling istimewa salat di raudhah. Nabi menyebutkan raudhah adalah salah satu taman di antara taman. Bukan berarti ketika berdoa mesti di dalam apa? Raudhah. Maka termasuk sikap ghulu ketika sebagian jamaah umrah berlomba-lomba memasuki raudhah dengan cara mendorong kaum muslimin, menyikut saudaranya muslim. Padahal Nabi berkata, linu li ikhwanikum, bersikaplah kalian lemah lembut kepada saudara kalian, tidak boleh menyakiti mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iqra ya akhi. Berikut kami paparkan sebagian peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Pertama, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan begitu pula keesokan harinya hingga matahari tepat di atas kepala. Suasana jalanan lengang dan tidak seorang pun yang lewat. Lalu aku mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang yang mempunyai bayangan sehingga tidak tersengat oleh terik matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di bawahnya. Aku meratakan tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau dapat tidur. Yang pertama, sebelum dilanjutkan hadisnya, beliau menyebutkan, Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, yakni asrina lailatana wa minal ghaddi hatta qama qa'imaz zahirah. Beliau bersama dengan Nabi berjalan sepanjang malam, tidak berhenti sampai datang waktu siang di matahari tepat di atas apa? Kepala, baru beristirahat. Bayangkan ikhwan, ini perjalanan yang ketika itu khala at-tariq, enggak ada orang. Seandainya terjadi sesuatu, maka memang hanya Allah lah yang menolongnya, dan memang Allah yang Maha Penolong. Dan ikhwati azanillah wa la yamurru fihi ahad, kata beliau, tidak ada satu orang pun yang melewati, berarti jalannya lengang. Betul-betul si penunjuk jalan mengambil jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Sebagian para ulama menyebutkan itu jalan tidak pernah dilewati karena sebagian orang menganggap jalan yang paling berbahaya. Berarti hijrahnya Rasulullah menempuh jalan yang jauh, perjalanan yang jauh. Mestinya kita mengambil hikmah di sini. Apa itu hikmahnya? Kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentaati perintah Allah. Karena hijrah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keinginan Nabi. Allah yang memerintahkan Nabi bersama Abu Bakar itu pun berhijrah paling akhir. Yang paling akhir daripada Nabi dan Abu Bakar siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Karena perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan betapa kasih sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau farafa'tu lana sakhratan tawilah, mengambil sebuah batu agak lempeng dan panjang, ditegakkan la dhillun, supaya seolah-olah batu itu menimbulkan bayangan untuk berteduh.
Berarti pada masa itu mataharinya terik sehingga mereka berteduh. Lam ta'ti 'alaiha syams fanazalna indah. Kami duduk di samping batu itu supaya tidak terkena panah. Kata beliau, wasawaitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadi, lalu aku sawaitu itu maksudnya meluruskan, merapikan, mendatarkan tanah-tanah yang ada di situ untuk bisa dijadikan apa? Tempat istirahatnya Nabi dengan tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Coba antum bayangkan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membela Nabi sejak berada di Mekah, mempercayai semua berita Nabi ketika orang-orang Quraisy mendustakannya, menemani Nabi di perjalanannya, dengan kedua tangannya ia meratakan tanah untuk punggung Nabi. Apakah ini bukan keutamaan? Sungguh hanya orang-orang yang hilang akalnya mengatakan ini bukan keutamaan. Ini jelas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan keredaan beliau terhadap Nabi dan keredaan Nabi kepada beliau, dan itu menunjukkan keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tangannya itu ia bersihkan tanah untuk punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bandingkan kita dengan beliau. Bandingkan orang-orang yang suka mencela Abu Bakar, apa yang sudah dia perbuat untuk Rasulullah? Yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu berhala Quraisy, yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah murtad, zalim kepada ahlul bait. Tanyakan kepada mereka, apa yang sudah mereka perbuat untuk Rasulullah? Adakah tangan mereka terhampar untuk Rasulullah? Adakah kaki mereka pernah menyumbat lubang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah ia mampu menahan rasa sakit demi menjaga agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun dari tidurnya ketika kepala Rasulullah diletakkan di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Adakah mereka seperti ini? Maka jawabannya tidak. Kalla summa kalla. Lalu bagaimana mungkin mereka mencela Abu Bakar? Kita katakan ikhwati azanillahu wa iyyakum, orang seperti ini seperti kambing yang menanduk gunung batu. Sebesar apapun tanduknya akan patah. Tidak punya kebaikan dalam diri mereka. Tidak layak diberikan kasih sayang kepada mereka. Mereka memusuhi walinya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi maliku, maka aku telah mengumumkan perang atas mereka. Faqad adzantu lahu bil harbi. Aku izinkan, aku umumkan peperangan kepada mereka. Sehingga ikhwati azanillahu wa iyyakum, kepada yang membenci Abu Bakar, jangan berikan senyuman. Kepada yang membenci Abu Bakar, jangan berikan satu kalimat pun kepada mereka. Kepada orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada kasih sayang kepada mereka, karena mereka tidak pernah menyayangi orang-orang yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Fahimtum? Jangan tertipu dengan zahir mereka. Imam Al-Barbari menyebutkan, fa inna dhahiruhu bani Adam walakinna qalbu syayatin. Qulubu syayatin, walaupun jasadnya seperti anak Adam, hati mereka itu hatinya syaitan. Fahimtum ya ikhwafillah? Faqala adh-Dhahabiyyu ar-Rafidiyyu laisu minal Islam. Kata Adz-Dzahabi, mereka bukan golongan dari kaum muslimin. Lanjutkan ya akhi. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang seraya berkata, tidurlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu. Lantas beliau tertidur dan aku mengontrol kondisi di sekelilingnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala sedang menggiring kambingnya menuju batu besar tersebut. Dia ingin berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya kepadanya, siapa tuanmu wahai bocah? Dia menjawab, seorang dari penduduk Madinah. Dalam riwayat lain, dari penduduk Mekah. Aku bertanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Dia menjawab, iya. Aku berkata, apakah dapat diperah? Dia menjawab, iya. Lalu dia mengambil seekor kambing. Aku berkata, bersihkanlah susunya dari tanah, bulu dan kotoran. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki bejana kecil yang aku bawa untuk kebutuhan Nabi SAW. Beliau menggunakannya untuk minum dan berwudu darinya. Kemudian aku mendatangi beliau, namun mendapatkannya
Rasulullah masih tertidur, sehingga aku tidak ingin membangunkannya. Lalu setelah beliau terjaga, barulah aku memberikannya. Aku menuangkan air ke susu sehingga bagian bawahnya menjadi dingin. Lalu aku berkata, minumlah wahai Rasulullah. Dia pun minumnya hingga aku puas dengan hal itu. Kemudian beliau berkata, bukankah sudah waktunya berangkat? Maka aku menjawab, benar. Maka Abu Bakar berkata, lalu kami pun berangkat. Nah, ini juga menunjukkan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, wa basattu alaihi farwah, aku letakkan semacam alas yang terbuat dari kulit kambing. Kita menyebutnya kalau kita ikhwan, karpet atau semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, tidurlah wahai Rasulullah. Nam ya Rasulullah. Tidurlah wahai Rasulullah. Wa ana anfadu lak, aku yang akan menjaga engkau, mahawlak, memperhatikan di sekelilingmu. Fanama, kemudian beliau tidur. Akhi fillah, perhatikan. Pantaskah Abu Bakar dikatakan pengkhianat? Seandainya dalam diri Abu Bakar As-Siddiq ada setitik sebuah pengkhianatan, tidak akan selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tam ya kawan? Beliau bentangkan tempat untuk beristirahat Rasulullah. Beliau katakan, istirahatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang akan memperhatikan sekelilingmu. Seandainya dalam hati Abu Bakar As-Siddiq ada sebuah kedengkian, ada sebuah kebencian terhadap Rasul dan keturunan Rasulullah, maka tidak akan selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq, kecuali dengan penjagaan Allah tabaraka wa taala. Dan memang Allah menjaga keduanya. Dan mungkinkah seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya Allah Ta'ala, menyerahkan urusan itu setelah kepada Allah kemudian kepada Abu Bakar As-Siddiq? Nabi bertawakal kepada Allah. Kita tidak ragu lagi bahwa Nabi bertawakal kepada Allah, karena Nabi tahu tentang firman Allah tabaraka wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ghairu dzalik. Dan ayat-ayat selain daripada itu, hendaklah kepada Allah bertawakal orang yang bertawakal, hendaklah kepada Allah orang yang beriman bertawakal. Nabi tahu, Nabi tawakal kepada Allah, kemudian Nabi tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Alangkah jahatnya orang yang menuduh bahwa Abu Bakar memiliki kedengkian terhadap Nabi, kebencian kepada Nabi. Justru kebalikannya. Beliau perhatikan, imma beliau memperhatikan musuh yang datang, atau imma memperhatikan sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ternyata yang menjumpai seorang anak penggembala. Dan lihat adabnya Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, liman anta ya gulam, kamu ini penggembala milik siapa? Tuanmu itu siapa? Wa qala li rajulin, saya milik seseorang min ahlil Madinah awi Makkah. Orang itu penduduk Madinah, dalam riwayat yang lainnya orang itu penduduk kota Makkah. Afi ghanabika laban, di antara kambingmu ada enggak yang ada susunya? Kemudian dia mengatakan, qala na'am. Afatuhla, bisa enggak diperah? Qala na'am, iya. Fa akhadha syat, dia mengambil salah satu kambing, lalu dia mengatakan, infid dir'a minat turabi, bersihkan dulu itu ambingnya dari debu-debu. Ini adab ketika apa? Memerah susu kambing. Dan ini ada keutamaan meminum air susu apa? Kambing. Dan setelah ini diperah oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq biasa membawa sebuah cangkir atau sebuah gayung begitu. Lalu beliau letakkan, lalu beliau ingin berikan kepada Nabi. Lihat adabnya Abu Bakar As-Siddiq, kelembutan beliau kepada Nabi. Melihat Nabi tertidur, beliau tidak bangunkan. Beliau biarkan Rasulullah beristirahat sampai terbangun. Wa yashrabu wa yatawadda, beliau meminumnya kemudian beliau berwudu. Ikhwati azanillah wa iyyakum, berkata beliau, fakarahtu an auqiduhu, aku benci, aku tidak mau kalau aku membangunkan beliau, mengganggu beliau. Ini adabnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terbangun, lalu beliau, dalam satu riwayat beliau berwudu, kemudian beliau meminum air susu tersebut. Riwayat yang lainnya menyebutkan beliau minum susu, kemudian beliau berwudu, kemudian
Setelah itu beliau berkata, setelah Abu Bakar mengatakan minumlah, kemudian Nabi meminumnya, kemudian Nabi mengatakan alam ya'nir rahil, bukankah sekarang waktunya untuk apa? Coba antum cermati, apa yang menarik pada Abu Bakar ini, Khan? Siapa yang bisa menjawab? Ketika Rasulullah terbangun, beliau mengatakan minumlah wahai Rasulullah. Setelah Nabi minum, kata Nabi, sekarang waktunya untuk apa? Berangkat. Apa yang antum perhatikan? Siapa yang bisa? Apa keistimewaan Abu Bakar Siddiq? Kemudian kata Abu Bakar Siddiq, bala, benar. Qal, kata Abu Bakar, fartahalna, kemudian kami berangkat. Apa yang bisa antum perhatikan? Abu Bakar tidak beristirahat. Faham ya kawan? Ia tidak jadikan waktunya untuk beristirahat. Karena Allah ia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi, padahal Allah telah menjaganya. Akhi fillah, ini kecintaan yang luar biasa. Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita pada hari ini ikhwan fillah tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita jaga buat Nabi? Sunnah Nabi mana yang sudah kita jaga? Bandingkan dengan Abu Bakar yang bukan hanya menjaga sunnah, ia menjaga Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beristirahat, dia tidak merasa lelah. Padahal Abu Bakar lelah, tapi dia tidak pedulikan. Dia mengatakan bala. Nabi mengatakan alam ya'nir rahil, bukankah sekarang waktunya kita berangkat lagi? Harusnya kan Abu Bakar mengatakan gantian istirahat. Tidak, kata Abu Bakar bagaimana? Bala. Iya, dan mereka berangkat. Tidak beristirahat. Ini keberkahan yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, kadang kan kita ikhwan berteriak, kita membela sunnah, mencintai sunnah, ngapal satu hadis aja, nggak hafal-hafal lalu merasa lelah, tutup bukunya. Banyak di antara kita sampai hari ini Arba'in Nawawi nggak hafal-hafal, semangat menghafal, dapat hadis pertama, dapat hadis yang kedua, kayaknya ada yang ketiga agak panjang, keempat agak panjang, kelima agak panjang kata dia. Sudah lupa semuanya, yang dua-duanya juga lupa. Akhirnya bandingkan dengan Abu Bakar, ini penyemangat buat kita. Barang siapa ingin menempuh jalannya Nabi seperti Abu Bakar, betul-betul dia telah melangkah seperti Nabi melangkah. Bukan hanya melangkah dalam masalah agama, cara beliau melangkah, Nabi melangkah di kehidupan dunianya, Abu Bakar mengikutinya. Katakan kepada pembenci Abu Bakar itu, apakah dia pernah seperti itu? Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, apa mereka pernah merasa seperti ini? Tidak merasa lelah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita jawab tidak. Mereka lah yang mencela Nabi. Mereka yang mencela Abu Bakar Siddiq, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kisah kedua, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah selalu membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena beliau seorang sepuh yang sudah dikenal. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih muda dan belum dikenal. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu ini?" Dia menjawab, "Orang ini menunjukiku jalan." Maksud Abu Bakar menunjuki jalan kebaikan. Namun orang tersebut mengira hanya sekedar menunjuki jalan yang ditelusuri. Nah, ini juga termasuk kecerdasan Abu Bakar Siddiq. Dan ini juga menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, di negeri Arab itu biasanya adat mereka, orang mulia itu yang ada di belakang. Kalau naik kendaraan, orang yang mulia itu yang tidak memegang apa? Setirnya. Jadi yang punya kedudukan itu dia tidak memegang setirnya. Jadi kalau orang itu bawa kendaraan kemudian ada yang dibonceng, dalam adatnya orang-orang Arab, maka yang dimuliakan yang mana? Jadi kalau kita nyetir mobil itu jangan bangga. Paham ya, kawan? Kalau kita nyetir mobil sendiri itu jangan bangga, itu belum ada apa-apanya. Tapi ikhwati azanillahu wa iyyakum, lihat bagaimana beliau kebiasaannya Abu Bakar Siddiq, beliau membonceng berarti di belakang ya. Nabi yang mengendalikan kendaraannya itu. Itu ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul, Abu Bakar bukan Rasul. Tapi Rasul tidak malu apa bahasanya ikhwan? Kalau membonceng kan di belakang. Tadi apa ikhwan? Diboncengi, ya. Diboncengi oleh sahabatnya. Tapi dari sisi mana ikhwan bentuk penghormatan Nabi kepada orang tua?
Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya kana syaikhan yu'rafu wan nabiyullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'rafu. Beliau adalah orang yang dikenal oleh banyak orang, sementara Rasulullah SAW tidak semua orang mengetahuinya. Tapi ikhwati azan yang menarik ini, ketika fayalqi rajulu Abu Bakrin fayaqul, ketika ada seorang mengenali Abu Bakar lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Man hadzal rajul?" Ini lelaki alladzi baina yadaik, yang ada di hadapanmu, yang kamu membonceng kepadanya. Siapa ini? Kalau Rasulullah mengatakan huwa Muhammad, Rasulullah, maka akan diperangi. Atau setidaknya Abu Bakar tidak tahu apakah orang ini sudah masuk Islam atau tidak. Ini termasuk apa, ikhwan? Strategi. Dan dalil ini menunjukkan kita boleh mengucapkan sebuah kalimat jika orang itu memahami dengan makna yang salah dan bukan itu yang kita inginkan, kita tidak berdosa. Bukan berniat bohong loh ya. Makanya Abu Bakar nggak pernah bohong. Dia disebut dengan apa? As-Siddiq, jujur dan membenarkan ucapan Rasul. Abu Bakar tidak pernah berbohong ya ikhwah. Ketika laki-laki itu mengatakan, "Man hadzal rajul ladzi baina yadik?" Lelaki yang ada di hadapan yang kamu memboncengnya ini siapa? Fayaqul hadzal rajulu yahdini at-tariq. Ini seorang lelaki yang menunjukkan aku sebuah jalan. Benar atau tidak? Benar. Tapi kata beliau, yakni yang dimaksud dengannya adalah sehingga orang itu memahami maksudnya ini lelaki menunjukkan jalan menuju ke sebuah tempat. Ternyata maksudnya Abu Bakar adalah innama yakni sabilul khair, menunjukkan kepada jalan apa? Kebaikan atau kebenaran. Ini benar. Sama seperti seorang sahabat. Ketika dia berjalan dengan seorang sahabat yang lainnya bertemu dengan rombongan Quraisy. Orang ini belum diketahui masuk Islam, tapi sahabat yang satunya ini jelas masuk Islam, dikenal oleh masyarakat. Maka dia ditanya, "Yang di sampingmu siapa?" Dia berkata, "Dia saudaraku. Huwa akhi, dia saudaraku." Setelah itu baru dia datang kepada Nabi dan bercerita, apakah ini keliru atau tidak? Kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Masuk waktu ya? Hah? Berarti ikhwati azaniyallahu wa iyyakum, dia tidak dusta. Makanya para ulama sepakat dalam masalah ini, seseorang mengucapkan sebuah kalimat kebenaran dipahami oleh orang lain dengan kekeliruan, jika itu termasuk strategi untuk mendatangkan kebaikan, tidak dilarang. Tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil ini menunjukkan apa ya kawan? Nabi adalah orang yang diberi oleh Allah untuk bisa memberi kepada manusia hidayatud dilalah, bukan hidayatul taufik ya. Hidayah itu maksudnya petunjuk untuk menunjukkan kepada sebuah jalan kebenaran, bukan mendapatkan jalan kebenaran. Karena hidayah itu taufik yang bisa memberikan siapa? Makanya dalam setiap muqaddimah khutbatul hajah disebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Abu Bakar, yahdini tariq, ia menunjuki aku sebuah apa? Jalan at-tariqu ilal khair, jalan menuju kepada apa? Kebaikan. Satu lagi ya ikhwan. Kisah ketiga, Rasulullah SAW dan Abu Bakar diincar oleh Suraqah bin Malik. Sehingga orang-orang di negeri kita menganggap orang yang punya sifat kayak Suraqah ini disebut apa? Apa? Serakah. Serakah itu itu bahasa Indonesia toh. Dulunya orang-orang menyebutnya Suraqah, sulit. Orang serakah itu sifatnya siapa? Suraqah dahulunya demikian. Lanjutkan ya akhi. Suraqah bertutur, tatkala aku sedang duduk-duduk di majelis kaumku Bani Mudlij, datanglah seorang laki-laki dari mereka hingga berdiri di hadapan kami yang sedang duduk-duduk seraya berkata, "Wahai Suraqah, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tahulah aku bahwa memang mereka orangnya. Lantas aku berkata kepadanya, sesungguhnya yang kamu lihat bukan mereka, akan tetapi kamu melihat si fulan dan si fulan yang berangkat di depan mata kita." Kemudian aku berdiam di majelis sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanitaku agar mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit. Kenapa begitu ya kawan? Karena ketika itu Ikrimah membuat apa? Sayembara.
yang bisa membunuh Nabi dan Abu Bakar atau menangkapnya hidup-hidup dapat hadiah 100 ekor onta plus 100 ekor domba. Dan pada masa itu dua benda ini termasuk kekayaan paling utama. Siapa yang enggak mau? Suraqah tahu bahwa yang berjalan itulah Nabi bersama dengan Abu Bakar dan bersama dengan siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Maulanya Abu Bakar Siddiq. Barusan kita sebut. Siapa? Itu yang menunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid. Sebelumnya, Masya Allah. Tadi baru saya sebutkan ya kawan. Kan berempat toh? Berempat. Coba siapa? Rasulullah. Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Amir siapa? Naam, Ibnu Fuhairah. Yang keempat baru siapa? Abdullah bin Uraikid. Nah, ikhwati azanillahu ayakum, Suraqah ini tahu, tapi dia tidak ingin orang lain tahu. Dia ingin dia yang tahu dan mengejarnya supaya apa? Semua hadiahnya dapat ke dia kalau dia mampu membunuh. Itu namanya apa? Apa namanya, ikhwan? Makanya orang di negeri kita kalau seperti itu disebut apa? Suraqah, gitu kan ya. Setelah Indonesia ini Masya Allah orangnya, Masya Allah, pinter ngambil bahasa. Lanjutkan ya, akhi. Selanjutnya aku mengambil tombakku lantas keluar melalui bagian belakang rumah. Aku membuat garis di tanah dengan kepala tombakku dan menurunkan bagian atasnya hingga aku menghampiri kudaku lantas menungganginya. Aku mengendalikannya agar membawaku lebih dekat hingga aku mendekat dari mereka. Namun kudaku terjungkal sehingga aku terjatuh darinya. Nah, ini bagian dari pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali dia sudah hampir melemparkan tombaknya, kaki depan kudanya itu terperosok ke dalam. Dalam riwayat yang lainnya, kuda itu terpelanting. Dalam riwayat yang lainnya, kuda itu terperosok tidak terpelanting, Suraqah yang terpelanting. Menunjukkan apa, ikhwati? Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan percayalah, setiap orang-orang yang bersama dengan Nabi, mengikuti jalannya Nabi, Allah juga akan menjaga mereka dan kelak akan mengumpulkan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Sudah masuk waktu Isya ya, kawan ya? Lama? Belum? Sudah ya. Saya rasa itu dulu. Kita lanjutkan, ini kisah ini penting, antum coba buka dulu dari kitab Rahikul Maktim di terjemahan atau di buku-buku yang lainnya, nanti kita akan terangkan karena kisah ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama, nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.